Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Nah, kita sekarang akan masuk ke bangunan ya, rumah 3 dimensi seperti ini. Ya, tanpa atap ya, bangunan 3 dimensi seperti ini, tanpa atap teras dan tanpa atap utama ya. Nah, kita awali dengan gambar lantai. Oke, kita awali dengan gambar lantai. Anda perhatikan ini dia lantainya ya. Jadi lantainya bentuknya seperti ini teman-teman. Ya. Nah, ini lantainya ya. Jadi teras ada di, kalau dari ini tampak depan seperti ini ya, denah normalnya seperti ini, teras ada di pojok kanan ya, bawah atau samping kanan bawah. Jadi seperti ini. Lantai ini ada 2 warna ya. Kalau Anda perhatikan, yang di bawah itu ya adalah bagian lantainya atau dasar bangunan atau dasar rumah ya. Dan yang warna hijau agak tua, yang di atas kecil tipis itu adalah keramik. Di warna hijau muda ini adalah lantainya. Nah, dan yang warna hijau tua di atas itu adalah keramik. Oke teman-teman, lantai ini sebenarnya diambil dari selop beton ya. Lantai ini sebenarnya diambil dari ukuran selop beton. Paham ya? Pada gambar 2 dimensi. Jadi dari atas ke bawah itu sama dengan ukuran selop beton ya, yaitu 20 cm. Dari atas ke bawah sama dengan ukuran selop beton, yaitu 20 cm. Oke ya. Nah, ini kita sudah punya gambar ya, 2 dimensi. Oke. Gambar 2 dimensi untuk rumah atap pelana tunggal ya. Atap perisai tunggal, atap pelana kombinasi dan atap perisai kombinasi ya. Nah, dan di sini sudah ada denahnya. Ya. Untuk kali ini ya, kan mengingat sudah saya jelaskan bahwa satu bangunan ini ya, 3 dimensi ini nanti disalin menjadi 4 ya. Kemudian yang salinan pertama dikasih atap pelana tunggal, salinan kedua dikasih atap perisai tunggal, salinan ketiga atap pelana kombinasi, dan salinan keempat atap perisai kombinasi. Itu artinya keempat rumah ini adalah satu rumah ya. Keempat model atap ini adalah satu rumah, cuman berbeda-beda atap. Nah, satu rumah seperti ini. Jadi bebas teman-teman ya. Teman-teman bebas mau bikin 3 dimensi rumah ini, dari rumah atap pelana tunggal boleh, atap perisai tunggal boleh, atap pelana kombinasi boleh, atap perisai kombinasi boleh ya. Bebas. Nah, oleh karena itu, karena saya sudah membuat ya tampak 2 dimensi ya, tampak depan, tampak belakang ya, samping kiri dan samping kanan ya. Perhatikan tampak depan, tampak belakang, samping kiri dan samping kanan. Depan, belakang, kiri, kanan ya, daripada rumah ya tanpa atap seperti ini, tanpa atap utama dan tanpa atap teras. Nah, ini kebetulan saya ngambilnya kan dari atap pelana kombinasi. Nah, jadi kebetulan nih kan deket dengan denahnya atap pelana kombinasi. Jadi 4 tampak tanpa atap ini ya, 4 tampak tanpa atap ini dekat dengan rumah atap pelana kombinasi. Jadi saya bikinnya di sini ya, di 2 dimensi rumah atap pelana kombinasi. Teman-teman boleh bikin di tempat lain, tidak apa-apa ya, karena memang modelnya sama. Ya, modelnya sama. Satu denah, satu rumah ya, cuman beda atap. Oke teman-teman, jadi kalau untuk membuat lantai tadi, kita harus pergi ke denah dulu, seperti ini. Ini adalah denah ya, denah 2 dimensi. Jadi kalau kita mau bikin lantai tadi yang saya jelaskan, yang warna hijau di bawah ini ya. Nah, itu, atau ini ya. Nah, yang bikin lantai seperti ini ya, warna hijau di bawah itu,
Ya teman-teman ya, kita pergi ke denah. Kita pergi ke denah ya. Sebagai informasi awal, saya kasih tahu dulu ya, supaya teman-teman lebih paham. Status AutoCAD kita atau layar AutoCAD ini saat ini, view, perhatikan pada view, berada pada view gambar 2 dimensi, yaitu view top. Ya, pandangan AutoCAD ini saat ini berada pada view gambar 2 dimensi, yaitu view top. Kemudian sumbu, ya, XY ini, ya, sumbu XY ya, tidak ada Z. Kenapa tidak ada Z? Karena ini view top. View top, view 2 dimensi. Maka sumbunya yang ada hanya Y dan X. Nah, sumbu saat ini statusnya berada pada UCS World atau normal. Jadi kondisi sumbu saat ini ya berada pada UCS World atau normal ya. Nah, visual style layar AutoCAD kita berada pada visual style 2D wireframe. Itu 3 informasi penting yang harus teman-teman ketahui. View top ya, gambar 2 dimensi. Sumbu XY-nya ya, sumbunya berada pada UCS World normal. Yang globe gambar bola dunia ini. Visual style berada pada 2D wireframe. Nah, itu informasi ya. Oke teman-teman, kalau kita mau buat lantai rumah ya, diawali dengan lantai rumah ya, badan bangunan ini kita awali dari bawah, dari lantai rumah. Nah, jadi lantai rumah itu kita pergi ke denah. Saya pergi ke denah rumah atap pelana kombinasi ya, tidak apa-apa. Teman-teman boleh pergi ke denah yang lain, silakan ya, sama saja karena satu rumah. Jadi kita pergi ke denah. Kita buat garis keliling dari luar denah. Ya, garis keliling menggunakan polyline. Perhatikan ya, saya klik draw di atas. Saya klik draw di atas. Lalu polyline. Ya, harus polyline, wajib polyline ya, seperti itu. Klik polyline. Klik draw, klik polyline. Start point contohnya saya pergi ke teras. Perhatikan teras. Pada denah ini saya pergi ke teras. Saya klik di pojok teras sebelah kanan, pojok terluar ini ya, bagian bawah. Ini disebut start point. Start point. Poin kedua di pojok sebelah kiri, teras sebelah kiri ya, terluar. Poin ketiga, perhatikan. Saya klik di sini. Ya, perhatikan. Saya klik di pojok ini. Nah, pojok dalam itu ya. Bagian luar. Kemudian saya tarik ke pojok terluar sebelah kiri ini. Ya, di situ pas lambang endpoint. Saya tarik ke belakang atau ke atas kalau di layar ya. Saya klik pojok kolom sebelah sini luar ya. Terus berikutnya saya pergi ke sini. Pojok sebelah kanan atas ini ya. Terluar. Nah, kemudian saya tarik lurus ke bawah. Kembali lagi ke start point. Klik di start point itu. Kemudian enter satu kali. Jadi startnya di sini, kembali ke sini. Itu kalau polyline. Ya, start di sini, kembali di sini. Tidak boleh double. Anda start di sini, sudah kembali ke sini, Anda double lagi ke sini. Itu salah. Ya, start di sini, berhenti di sini. Ingat, start di sini, berakhir di sini, pojok ini. Ya, dan garisnya harus menyatu seperti ini. Garisnya harus menyatu. Ya, saya ulangi ya, perhatikan. Klik draw. Ya, klik polyline yang ini nih. Ya. Nah, kemudian pergi ke contohnya teras depan. Bagian bawah itu teras ya. Nah, kemudian klik pojok kanan ya, kanan bawah daripada tiang sebelah kanan. Pojokan itu klik start point di situ. Nanti end pointnya balik ke situ ya. Jadi start point, poin kedua, poin ketiga perhatikan ya. Poin keempat, jadi di luar semua ya. Poin kelima, poin keenam,
poin terakhir kembali ke start point. Nah, poin terakhir kembali ke start point seperti itu. Lalu enter satu kali untuk mengakhiri polyline. Nah, itu dia garis polyline-nya ya. Kalau disentuh, garisnya menyala seperti itu ya. Diklik, maka seperti itu garisnya. Oke. Nah, setelah polyline-nya sudah jadi, view ini ya, view AutoCAD-nya kembalikan ke view 3 dimensi, yaitu SE isometric. View SE isometric. Nah, seperti itu ya. View SE isometric. Nah, ini dia polyline yang sudah kita buat. Nah, ini dia ya polyline-nya, perhatikan kan? Itu dia garisnya. Nah, perhatikan ya, dia keliling daripada dinding bagian luar ya, apa denah, keliling denah dari bagian luar. Nah, kemudian garis polyline ini kita extrude ke bawah, teman-teman. Yap, modeling, extrude. Ini di extrude ya, modeling, extrude. Extrude-nya ke bawah denah ya, extrude-nya ke bawah denah. Paham? Nah, jadi extrude-nya ke bawah denah. Perhatikan ya. Nah, ini dia. Extrude adalah membuat objek 2 dimensi yang solid ya. Polyline itu solid ya. Sama seperti rektang solid, circle solid ya. Nah, extrude adalah berfungsi untuk membuat objek 2 dimensi solid menjadi objek 3 dimensi. Klik icon extrude pada tab modeling. Kemudian klik objek solid 2 dimensi yang akan di extrude. Kemudian enter satu kali. Karena cuma satu objek, setelah enter langsung tarik ke atas ataupun ke bawah. Karena biasa kalau cuma satu objek, setelah enter langsung bisa ditarik. Ya, ke atas atau ke bawah. Masukkan nilai tinggi. Nilai tinggi itu untuk lantai sama dengan ukuran slope, yaitu 20. Tapi minus ya, minus 20. Perhatikan minus 20. Lalu enter satu kali. Nilai tinggi ya, nilai tinggi ini aturannya nilai tinggi. Jika nilai plus, maka naik ke atas, extrude-nya akan naik ke atas. Jika nilainya minus, maka extrude-nya akan turun ke bawah. Contohnya kalau nilai plus 50, kalau nilai minus 50. Kan lantainya mau dibikin turun ke bawah, maka nilainya harus minus 20. Paham ya? Nah, jadi klik icon extrude pada tab modeling, klik objek solid 2 dimensi yang akan di extrude, enter satu kali, tarik ke bawah, masukkan nilai tinggi minus 20, lalu enter, selesai. Oke? Nah, perhatikan teman-teman ya. Nah, pada tab modeling, klik extrude. Pada tab modeling, klik extrude. Ya, sentuh garis polyline tadi. Ini dia ya yang menyala itu, perhatikan. Setelah menyala, klik. Enter satu kali. Nah, ini dia ya. Setelah enter dia begini. Masukkan nilai minus 20. Minus 20. Perhatikan ini minus 20 ya, tulisannya seperti itu. Enter satu kali. Nah, maka dia turun ke bawah. Denahnya ada di atas, gambar 2 dimensi denahnya ada di atas dan lantainya turun ke bawah. Nah, kalau visual style, saya klik bola biru, realistic visual style, itu dia hasilnya. Ya. Nah, itu ya. Oke, kemudian visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Jadi perhatikan ini kotak-kotaknya nih ya. Apa namanya, gambar 3D-nya daripada lantai ya. Oke, yang terblok itu perhatikan ya. Nah, jika seandainya saya ingin menghilangkan denah ya. Denah ini kan layar 0 ya. Perhatikan di atas ini layar. Yang putih panjang ini layar. Kalau saya klik anak panahnya muncul daftar layar seperti ini. Denah ini adalah gambar 2 dimensi ya. Dan dia masuk ke dalam layar 0. Kalau saya ingin menghilangkan denah, jangan saya hapus, tidak boleh. Saya klik aja layar di atas, muncul daftar layar ya. Nah, ini layar 0 ini. Saya matikan lampunya, saya klik lampunya. Kemudian saya klik di layar di sini satu kali di layar. Nah, maka hilang ya denahnya.
Nah, ini hasil 3D daripada lantai. Oke. Nah, kalau saya ingin munculkan lagi denahnya, saya klik anak panah pada layar, saya nyalakan layar 0. Lampunya saya nyalakan, saya klik seperti itu, lalu saya klik 1 kali di layar. Nah, itulah fungsinya daripada gambar 3D, gambar 2 dimensi dijadikan layar 0 ya. Nah, oke teman-teman ya, selanjutnya saya akan melakukan pemotongan pada bagian atas sedikit saja untuk keramik. Nah, jika Anda perhatikan pada gambar contoh ya. Nah, ini kan ada keramik nih. Ya. Yang warna coklat tua itu hijau tua itu keramik ya, kecil ya, tipis. Dan yang warna hijau muda di bawah yang besar itu adalah lantainya. Ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, teman-teman perhatikan ya. Saya matikan dulu layar nolnya ya. Saya matikan dulu layar nolnya. Saya klik layar. Ya, muncul daftar layar seperti ini. Saya klik lampu pada layar 0 ya. Saya klik maka dia mati lampunya. Terus saya klik di layar 1 kali seperti ini. Nah, jadi biarkan bersih dulu ya. Nah, jadi kita potong sedikit saja bagian ya daripada lantai ini untuk dijadikan keramik menggunakan slice ya, slice pada tab slice ya, kita sudah pernah belajar slice. Nah, oke teman-teman perhatikan ya, slice yaitu memotong objek 3 dimensi berdasarkan arah sumbu, yaitu 2 sumbu ya, X, Y, Z atau X, Y atau ZX ya, 2 sumbu ya, seperti itu. Ini ada sumbu, jadi ada sumbu YZ, ada sumbu XY, ada sumbu ZX ya. Nah, perhatikan. Jadi, klik icon slice atau SL enter pada keyboard, klik atau blok objek 3 dimensi yang akan di slice atau dipotong, enter 1 kali. Ketik sumbunya YZ ya, atau ZX ya, atau ya X Y, bebas ya. Perhatikan ya, perhatikan ini sumbunya ini banyak ya, ada 3 pilihan. Jadi perhatikan arah sumbu ya. Oke, coba perhatikan, klik icon slice pada klik icon slice atau SL enter pada keyboard, klik objek yang akan di slice, enter 1 kali, ketik sumbunya apa, arahnya XY, YZ atau ZX. Kemudian enter 1 kali. Kemudian klik pada titik yang akan dijadikan posisi pemotongan. Ya, lalu enter 1 kali. Perhatikan arah sumbu XYZ di layar, sangat penting. Jadi kita akan melakukan pemotongan pada sisi bagian atas. Anda perhatikan ini adalah lantai. Ini adalah lantai. Jika saya pergi ke pojokan sebelah sini atau pojokan mana saja ya. Nah, pojokan mana saja perhatikan ya. Contohnya pojokan sinilah ya, pojokan sini. Maka Anda akan melihat garis di pojokan tuh ada garis vertikal kan seperti ini. Nah, jadi kita akan melakukan pemotongan sedikit pada garis vertikal bagian atas menggunakan slice ya. Slice itu di modify ini ya, klik modify 3D operation, 3D operation slice, ini dia ya. Nah, sumbu yang digunakan Anda perhatikan, saya ingin memotong bagian atas dengan sumbu X, Y. Perhatikan ini, Anda harus perhatikan arah sumbu ya. Saya ingin memotong pada bagian atas ya dengan arah sumbu X, Y. Seperti itu ya. Seperti apa potongan arah X, Y?
Nah, jika teman-teman masih bingung dengan slice, silakan teman-teman putar video slice ya. Oke, ada video tentang slice, khusus slice ya. Ini saya akan memotong lantai ini dengan arah sumbu X, Y. Nah, perhatikan. Jadi sumbunya X, Y ya. Nah, sumbu di atas diganti dengan sumbu X, Y. Nah, ini dia ya. Oke. Perhatikan. Nah, klik icon slice pada modify 3D operation, ada slice atau SL enter pada keyboard ya. Klik pada objek dua dimensi yang akan pada objek 3 dimensi yang akan di slice. Objek 3 dimensi mana yang akan di slice? Yaitu lantai yang sudah kita buat. Kemudian enter satu kali. Kemudian tekan X, Y, lalu enter satu kali di keyboard ya. Kemudian klik pada poin yang diinginkan, yaitu garis bagian atas pada pojokan lantai tadi. Agak atas tapi agak turun sedikit ya. Lalu enter satu kali. Selesai. Perhatikan ya. Baik-baik. Klik SL, enter pada keyboard boleh. Atau klik modify, 3D operation, slice. Klik slice. Ini dia. Kemudian klik objek 3 dimensi ini daripada lantai. Kemudian enter satu kali. Nah, di sini perhatikan pada tulisan di command line, specific start point of slicing planar ya kan. Anda pilih 3 sumbu XY atau YZ atau ZX. Antara 3 sumbu ini Anda pilih mana? Saya ingin memutar dengan arah sumbu XY. Berarti saya ketik di sini, perhatikan sumbu XY ya, seperti itu. XY. Seperti itu ya. Ketik XY lalu enter satu kali. Nah, kemudian Anda klik ya. Anda pergi ke pojokan, contohnya pojokan ini pada garis vertikal ini klik pada saya besarkan ya, klik pada bagian atas tapi agak turun dikit ya, seperti itu. Pada garis vertikal ini, pojokan. Anda klik di situ. Nah, lalu enter satu kali. Selesai. Maka garisnya terpotong. Ya, ada garis bagian atas dan ada garis bagian bawah. Perhatikan ada garis bagian atas dan ada garis bagian bawah. Ya, saya ulangi ya. Saya klik undo. Nah, dia sudah kembali ya. Dia sudah kembali. Perhatikan. Klik tekan SL, enter pada keyboard ya. SL, enter pada keyboard atau klik modify 3D operation. Ya, 3D operation yang ini ya, 3D operation. Turun ke bawah, pilih slice, klik slice. Nah, kemudian klik objek 3 dimensi yang akan di slice, ini dia. Lalu enter satu kali. Lalu masukkan sumbu X, Y. Di sini ada pilihan X, Y. Anda tinggal klik di sini, lalu tekan X, Y pada keyboard. Lalu enter satu kali. Oke, setelah itu kita pergi ke pojokan, garis pojokan. Nah, ini garis vertikal ini Anda sentuh di bagian atas agak turun dikit. Bukan di atas pojok sini, bukan. Agak turun dikit seperti ini. Dikit aja turunnya. Lambang miras itu ya, Anda klik di situ. Nah, enter satu kali. Selesai. Nah, jadi ada bagian atas, ada bagian bawah ya. Nah, seperti itu. Garis yang besar di bawah itu kita jadikan dia lantai, sedangkan yang di atas yang kecil itu jadikan dia keramik ya. Jadi teman-teman perhatikan ini layer di atas ini ya, saya klik kanan panahnya muncul daftar layer seperti ini. Di sini sudah ada layer lantai untuk kotak besar yang di bawah dan layer keramik untuk kotak kecil yang di atas, hasil pemotongan ya. Perhatikan saya sentuh kotak yang di bawah lalu saya klik ya. Maka kotak yang di bawah, gambar lantai yang 3 dimensi yang di bawah sudah terblok. Tapi yang di atas jangan sampai kena blok ya, cukup yang di bawah saja. Sudah? Kemudian klik anak panah pada layar.
Muncul daftar layar seperti ini, klik layar lantai. Nah, tekan tombol escape pada keyboard untuk membatalkan blok. Ya, jadi teman-teman blok kotak yang di bawah itu masukkan ke layar lantai ya. Nah, terus sisa kotak kecil yang di atas ini, hasil pemotongan ini. Nah, ini tekan tombol escape dulu, batalkan semua perintah dan semua blok dengan cara tekan tombol escape beberapa kali. Baru setelah itu klik garis lantai keramik ini. Ya, klik, sentuh dan klik garis keramik. Perhatikan yang terblok hanya garis keramik di atas. Kotak gambar 3D keramik ya. Sedangkan lantai tidak ya, yang lain-lain tidak. Oke. Setelah gambar 3 dimensi keramik sudah diblok dengan cara diklik, disentuh dan diklik, kita pergi ke layar, klik anak panah pada layar. Muncul daftar layar kan? Klik layar keramik. Nah, ini dia. Klik layar keramik. Lalu tekan tombol escape pada keyboard untuk membatalkan blok sekali atau beberapa kali. Nah, ini sekarang sudah masuk ke layar keramik. Kalau saya klik yang di atas, di layar muncul tulisan keramik kan? Saya tekan tombol escape untuk membatalkan blok. Saya klik layar di bawah, kotak yang di bawah. Maka kotak yang di bawah yang warna hijau terblok. Maka di layar ada tulisan lantai. Nah, tekan tombol escape pada keyboard untuk membatalkan blok ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi lantai dan keramiknya sudah ini. Paham ya? Lalu saya hidupkan lagi denahnya ya. Saya klik layar, anak panah layar, muncul daftar layar. Ini layar 0, saya hidupkan lagi lampunya ya. Saya klik lampunya yang mati pada layar 0. Nah, sekarang lampu layar 0 sudah menyala. Saya klik di layar AutoCAD yang hitam satu kali. Nah, sekarang layar 0-nya muncul lagi gambar 2 dimensinya. Oke. Nah, itu tadi caranya ya untuk lantai dan keramik. Selanjutnya kita akan masuk ke dinding teman-teman ya. Klik save dulu di atas atau Ctrl S pada keyboard untuk menyimpan project sampai muncul tulisan save pada command line. Demikian teman-teman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.